Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga rezeki kalian lancar, dan semoga umur kalian diberkahkan, serta semua aktivitas kalian dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semua keinginan kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya baiklah, perkenalkan, nama saya Annisa Ramadhani, bisa dipanggil Annisa. Saya berasal dari Desa Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Dan saya berasal dari jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Teman-teman sekalian, saya di sini akan memotivasi kalian, teman-teman sekalian yang pengen kuliah tapi tidak punya uang, atau kalian sangat ngebet sekali pengen kuliah, pengen melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, tapi naasnya, bukan naas ya, tapi itu adalah sebuah keberkahan atau sebuah hal yang harus kalian syukuri, bahwa kalian lahir di keluarga yang kurang mampu. Teman-teman sekalian, jangan takut ya, jangan jadikan masalah. Emang sekarangnya itu segala sesuatu itu butuh uang, tapi ingat, uang bukanlah segalanya. Teman-teman sekalian, di sini saya akan memotivasi kalian bahwa gimana sih Kak caranya biar bisa tetap kuliah tapi dengan kondisi keluarga yang kurang mampu. Kakak akan berbagi pengalaman kepada kalian semua bahwa kakak itu lahir dari keluarga yang kurang mampu. Teman-teman sekalian, perlu digarisbawahi, saya lahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi keinginan saya untuk kuliah itu sangat besar, mengalahkan dari status kakak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Begitupun orang tua kakak, orang tua saya itu sangat mendukung saya untuk tetap melanjutkan kuliah setinggi mungkin. Pendidikan adalah hal yang nomor satu. Saya akan berbagi pengalaman pada kalian semua bahwa awal mulanya kakak itu masuk ke UIN. Kemudian kakak berpikir bahwa sebelum kakak kuliah, kakak sempat berpikir bahwa gimana sih bisa tetap kuliah sedangkan kondisi keluarga yang masih kurang mampu. Tapi kakak tidak berkecil hati. Kakak mendapat informasi bahwa ada banyak beasiswa di universitas. Jadi kakak berusaha untuk mengejar itu, dan alhamdulillah kakak bisa mendapatkannya. Gimana sih Kak cara mendapatkannya? Awal mulanya, khususnya di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang itu, kalian bisa daftar beasiswa bidik misi itu setelah kalian diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Jadi awal mulanya itu kakak keterima tuh di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Kemudian setelah melakukan berbagai kegiatan belajar mengajar mata kuliah, dan di akhir semester 1, hampir di akhir semester 1, itu ada pengumuman pendaftaran beasiswa bidik misi. Nah, itu adalah informasi yang sangat bermanfaat bagi kakak, dan kakak benar-benar memanfaatkan momen itu. Jadi di pendaftaran beasiswa bidik misi itu ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus kalian penuhi untuk bisa mendaftar. Salah satunya adalah nilai raport kalian dari SD, dari SMP sampai ke SMA, itu kalian lampirkan di sana. Kemudian ada kartu keluarga, ada surat keterangan kurang mampu, ada surat penghasilan orang tua. Kemudian kemarin juga sempat diperiksa tes bebas narkoba. Kemudian ada surat keterangan kesehatan dari dokter. Dan ya intinya syarat dan ketentuan itu adalah
semuanya itu bisa dicari dan mudah didapat ya. Jadi semua syarat itu mudah didapat dan mudah dipenuhi. Jadi jangan takut terbebani oleh syarat. Oke, setelah syaratnya sudah kakak penuhi semua, kemudian dikumpul ke pihak fakultas, dan fakultas akan menseleksi berkas itu. Jadi proses penseleksiannya itu tergantung fakultas masing-masing. Ada yang hanya seleksi berkas, kemudian ada yang diwawancarai, kemudian setelah dilakukan seleksi tersebut didapatlah mahasiswa yang mumpuni seluruh syarat dan ketentuan tersebut. Oke, kemudian setelah hal itu terpenuhi dengan batasan kuota yang berbeda-beda setiap jurusan, misalnya di kakak jurusan S1 Perbankan Syariah, misalnya yang keterima dari angkatan 2016 itu ada 7 orang, kemudian ada yang di jurusan PAI misalnya ada 12 orang, kemudian ada di jurusan Bahasa Inggris ada 20 orang misalnya. Jadi setiap jurusan itu kuota penerimaan beasiswa bidik misinya itu berbeda-beda. Kemudian setelah itu nama kita yang sudah diseleksi pihak fakultas akan diserahkan ke atasan, ke rektorat untuk diteliti ulang oleh pihak rektorat. Apakah benar anak ini berhak menerima beasiswa bidik misi atau tidak, dan akan diadakan yang namanya observasi tempat secara acak. Oke, jadi akan dibuktikan apakah anak ini benar-benar layak untuk menerima beasiswa bidik misi atau tidak. Oke, setelah hal itu dilaksanakan, semua proses itu selesai, kemudian didapatlah calon-calon fiksasi penerima beasiswa bidik misi, dan akan diumumkan secara offline dan online melalui website resminya UIN Raden Fatah dan ac.id. Oke, jadi setelah tanggal pengumuman beasiswa bidik misi itu adalah tanggal yang menegangkan sekali bagi saya, sekaligus sangat mengharukan, karena alhamdulillah nama kakak tercantum di sana. Anissa Ramadhani, jurusan S1 Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Siswa, dengan alamat begini. Ada nama kakak di sana. Alhamdulillah, itu adalah berita yang sangat membahagiakan bagi kakak dan keluarga kakak tentunya. Oke, sebelumnya kakak akan jelasin. Kakak panjang lebar tuh ceritain masalah beasiswa bidik misi. Sebenarnya apa sih beasiswa bidik misi itu? Oke, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia, bidik misi itu adalah beasiswa bagi kalian yang berprestasi tapi dari keluarga yang kurang mampu. Oke, jadi seperti yang kakak jelaskan di awal tadi, jangan takut tidak bisa kuliah gara-gara uang. Uang bukan segalanya ya, Dek. Tapi memang sekarang segalanya butuh uang. Tapi ingat ya, kita diciptakan otak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan. Kita hidup di zaman yang milenial sekarang sudah. Jadi segala sesuatu itu sudah difasilitasi, sudah dipermudah. Jadi jangan takut dan jangan khawatir. Tetap kejar mimpi kalian, tetap selalu bersemangat. Oke. Jadi bagi kalian yang menerima beasiswa bidik misi, khususnya di UIN Raden Fatah Palembang, kalian bakal dikarantina. Wah, karantina selama 1 tahun. Wow, luar biasa bukan? Kalian akan dikarantina. Karantinanya tentu sangat berfaedah dan bermanfaat, karena kita di sini belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar ilmu kemasyarakatan, belajar fikih, belajar kitab, dan tahfiz juga ada. Kemudian kita tentunya diajarkan akhlak di sini. Akhlak sesama teman, akhlak kepada yang lebih tua, dan akhlak kepada sesama makhluk. Oke, jadi setelah itu kakak jalani di asrama
dan kakak merasa nyaman sekali tinggal di sini, alhamdulillah. Dan oh iya, kakak akan beritahu bahwa bidik misi itu adalah beasiswa yang paling ngetop ya di universitas. Ya maksud kakak kayak seluruh mahasiswa itu kenal dengan beasiswa bidik misi. Oke, jadi beasiswa bidik misi itu deh adalah beasiswa yang kalian terima dari semester 1 sampai semester 8. Berapa sih kak beasiswa yang kakak dapat? Oke, kakak akan jelasin. Untuk angkatan 2016 ke bawah, kami mendapat beasiswa sebesar 6 juta rupiah. 6 juta rupiah per semester. Adik-adik bisa kalian kalikan 6 juta dikali 8 semester. Berapa kira-kira? 48 juta. Wow, nilai yang luar biasa bukan? Selama kuliah, kita mendapat uang 48 juta dari pemerintah untuk biaya kuliah kita. Dan alhamdulillah ya teman-teman sekalian, setelah 2017 ke atas, itu beasiswanya meningkat jadi 6.600.000 rupiah tiap semester. Jadi meningkat 600.000 rupiah dari sebelumnya. Dan ya alhamdulillah, beasiswa bidik misi ini adalah beasiswa yang sangat membantu bagi saya dan teman-teman bidik misi lainnya, khususnya dalam menyelesaikan kuliah, dalam melaksanakan perkuliahan. Sangat membantu sekali dan meringankan beban orang tua kalian. Oke, jadi adik-adik sekalian, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Sebelumnya kakak akan memotivasi kalian lagi bahwa ingat, seperti yang kakak jelaskan di awal tadi, ingat dan selalu tanamkan dalam diri bahwa jangan takut tidak bisa kuliah gara-gara tidak ada uang, gara-gara kalian berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jangan takut, jangan khawatir. Terus lanjutkan pendidikan kalian setinggi mungkin. Terus kejar mimpi kalian dan bikin bangga orang tua. Buktikan bahwa kalian bisa dan buktikan bahwa segala yang kalian inginkan atau cita-cita kalian akan terkabulkan. Kejar terus dan jangan pantang menyerah. Terus kejar dan terus latih diri kalian untuk jadi manusia yang kuat, manusia yang aktif, yang produktif, yang inovatif, kreatif, rajin, sopan, dan berakhlak mulia. Oke, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf atas segala kesalahan kata dan perbuatan. Kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.